Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasim al amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithu tasih. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadith yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga teman-teman sekalian. Al-akhdhu bit-taysir wa tarkut ta'sir. Cukuplah bagi kita ya, kayak kita tuh harusnya mengambil tema kita kali ini. Kita itu berusaha mengambil yang mudah-mudah dan tinggalkan yang susah-susah. Kan ini ada kaitan eratnya dengan hadis yang akan kita baca kali ini. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن أبي هريرة dari Abi Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Aduh rek, kok error ini? iPad saya gak pernah gini. Kok error ini? Wait. Oke, bismillah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh kaum muslimin. Tidaklah seseorang membenci atau tidak suka kepada Abu Hurairah kecuali di dalam hatinya ada kemunafikan dan ada kefasikan. Tidaklah seseorang membenci Abu Hurairah kecuali dia adalah ahlul bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan langsung kepada Abu Hurairah bahwa ya Allah, buatlah agar Abu Hurairah ini dicintai oleh orang-orang Islam. Jadi bayangin kalau Rasulullah saja sudah sampai berdoa seperti itu, kemudian tiba-tiba ada orang yang gak suka sama Abu Hurairah, apalagi sampai membenci, apalagi sampai menolak perkataan Abu Hurairah, maka integritasnya sebagai seorang muslim perlu dipertanyakan. Karena tidak mungkin ada orang yang membenci orang-orang berintegritas kecuali dia tidak memiliki integritas. Dan salah satu di antara sekian tanda integritas seorang muslim adalah kecintaannya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang beliau itu tidak masuk Islam di awal-awal sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Bahkan beliau itu aslama Ama Khaybar. Beliau itu baru masuk Islam pada tahun-tahun peperangan Khaybar. Hitungannya masih baru dibandingkan beberapa pembesar-pembesar sahabat-sahabat yang lain. Beliau, Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah sahabat yang bisa kami sebut sebagai ekornya Rasulullah. Ini bukanlah sebuah kehinaan atau ejekan, enggak. Ini adalah sebuah pujian. Ekornya Rasulullah. Yaduru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu madar. Beliau itu suka keliling-keliling, ngikut-ngikor bersama Rasulullah SAW dimanapun Rasulullah itu ada. Bahkan kami baca satu penjelasan kanat yadu Abi Hurairah radhiyallahu an ma'ayadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Abu Hurairah ini selalu bersama tangannya Rasulullah. Wallahu a'lam, ini yang dimaksud adalah hakikah atau majaz, wallahu a'lam. Bisa saja beneran digandeng selalu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa saja dimaksud adalah karena saking seringnya Abu Hurairah ngekor-ngekor sama Rasulullah, akhirnya disebutkan dengan bahasa yang seperti itu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an ini kerjaannya memang meneliti perbuatan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun ucapan Rasulullah diperhatikan, apapun perbuatan Rasulullah diperhatikan. Makanya hadis-hadis yang selama ini kita terima itu rata-rata an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kenapa? Karena beliau yang paling hafal betul terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan lebih teliti dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, karena memang seperti itulah tujuan hidup Abu Hurairah. Diperhatikan Rasulullah bangun tidur kayak gimana, Rasulullah berangkat kayak gimana, Rasulullah jalan seperti apa, Rasulullah hari ini berucap seperti apa. Makanya andai kata hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini hilang, mungkin separuh dari agama Islam ini, hukum-hukum yang kita terima hari ini itu semua hilang. Kenapa? Karena Abu Hurairah menduduki posisi pertama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis terbanyak. Beliau ini meriwayatkan berapa hadis?
5.374 hadis, melebihi semua sahabat-sahabat yang lain, melebihi Ibnu Abbas, melebihi Ibnu Umar, melebihi Ibunda Aisyah, melebihi Sayyidina Umar, melebihi Sayyidina Abu Bakar, melebihi Sayyidina Uthman, melebihi Sayyidina Ali, melebihi semua sahabat-sahabat yang lain. Hari ini ketika kita mengamalkan satu saja hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah hari ini di alam barzakh ya, sedang menerima kenikmatan yang luar biasa. Berapa banyak umat Islam hari ini yang mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sungguh mulia beliau. Allahu akbar. Beliau dijuluki Abu Hurairah. Tahu artinya Abu Hurairah? Bapaknya kucing cilik. Bapaknya kucing cilik. Disebutkan di dalam beberapa riwayat ya. Kisahnya masyhur ya. Wallahu a'lamu bi sihhatihi. Ya, saya belum meneliti kisahnya. Walakin hadhihi al-qissah masyhurah jiddan. Silakan teman-teman cross check lagi tentang kebenaran kisahnya. Saya lupa. Ini disebutkan di mana? Kuntu yawman ahmilu hirratan fi kummi. Suatu hari aku membawa kucing di dalam kantong lenganku, di dalam lengan bajuku. Fara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku, kok ada yang nonjol-nonjol itu di lengan bajunya Abu Hurairah. Faqala li. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "Ma hadhihi ya? Ma hadhi?" Apa ini? Kenapa kok ada yang nonjol-nonjol begini? Dijawab oleh Abu Hurairah, "Hirratan ya Rasulullah." Ini kucing ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spontan bilang, "Wahai bapaknya kucing kecil." Ini kayak langsung julukan yang dibangga-banggain terus sama Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah dikenal dengan nama Abu Hurairah. Sama seperti Sayyidina Ali, ketika dijuluki langsung oleh Rasulullah Abu Turab, langsung berbangga-bangga Sayyidina Ali dengan julukan itu. Saya juga nih, andai kata saya tiba-tiba sama Rasulullah dijuluki dengan satu julukan tertentu gitu kayak bahkan mungkin ya andai kata saya mimpi didatangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah mimpi yang begitu indah yang kita harapkan. Terus Rasulullah tiba-tiba manggil saya dengan satu nama. Wallahil azim, saya akan menggunakan nama itu sampai mati. Akan saya tinggalkan semua nama-nama yang apa itu. Enggak, saya akan menggunakan nama yang dipanggil langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya tiba-tiba ngarep gitu. Kok tiba-tiba kepikiran begitu saya? Kayak mungkin tanda-tanda Rasulullah akan mendatangi mimpi saya. Ya Allah, indah rasanya. Kalau kita ngebayangin para sahabat itu kayak rasanya suka iri gitu. Kok apalagi dengar cerita Abu Hurairah. Kalau misal teman-teman tahu nih ya, kayak Abu Hurairah nih kemana-mana Rasulullah tuh ngekor terus. Subhanallah. Beliau berkata, lanjut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang dari kalian, hindari. Udah. Kalau semisal aku suruh enggak, ya enggak. Terlepas dari mungkin larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya haram atau makruh, yang penting ketika Rasulullah ini melarang, harusnya kita sebagai umat Islam menghindarinya. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja saya tidak akan mampu untuk sampai ke taraf itu, dan tentu saja teman-teman yang menonton di sini juga tidak akan sampai pada taraf itu. Tapi mari kita semampu tenaga kita, sekuat-kuatnya kita, mari ketika kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, kita tinggalkan tanpa terlalu banyak babibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Maka apapun yang Rasulullah perintahkan kita kerjakan, apapun Rasulullah larang kita tinggalkan. Walaupun larangannya tidak sampai haram, mungkin larangannya hanya sampai makruh, kita tetap tinggalkan. Walaupun perintahnya tidak sampai wajib, tapi perintahnya hanya sebatas sunnah, kita tetap laksanakan. Itulah hakikatnya seorang muslim. Gimana
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hendaknya lah orang-orang Islam itu ketika mendengarkan sesuatu diajak untuk kembali ke Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya sudah berfirman, sudah untuk menghukumi kita, untuk memberikan satu konstitusi hukum kepada kita, hendaknya lah orang-orang beriman itu ucapnya gimana? Sami'na wa ata'na. Sudah, kami dengar dan kami taati. Gak usah babi bu fafefo. Tapi ini kayaknya ayat ini masih ada begini. No. Kalau ayatnya sudah bilang begini, boleh kita pahami tafsirnya seperti apa, penjelasan para ulamanya seperti apa. Oke, tapi bukan berarti di dalam hati kita harus ada tendensi untuk meragukan, untuk mempertanyakan, kenapa sih Allah kok ngomong begini? Kenapa sih Rasulullah kok ngomong begini? Makanya itu adalah sesuatu yang ditentang oleh para ulama. Dan hendaknya kita menerima semua apapun yang diterima, yang difirmankan dan disabdakan oleh Rasulullah, dan menolak semua apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kita, ya, adalah terlalu banyak tanyanya orang-orang sebelum kita dan terlalu banyak perbedaan yang terjadi antara mereka dengan nabi-nabi mereka. Sebagaimana yang teman-teman tahu, Bani Israel, ya, ketika mereka dihadapkan dengan nabi-nabi mereka, dikasih satu hukum tertentu, mereka banyak nanya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, ketahuilah bahwasannya haji itu telah diwajibkan untuk kalian, maka hajilah kalian. Tiba-tiba ada satu sahabat yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah? Tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Sampai akhirnya ujung-ujungnya Rasulullah bilang, udah, gak usah nanya kalian. Kalau aku sudah bilang wajib, gak usah tanya. Harus tiap tahun, harus tiap minggu. Enggak, sudah, selesai. Gak usah banyak tanya dan terimalah apa yang kalian dapatkan dariku. Karena sesungguhnya kalau kalian makin banyak nanya, hukumnya makin berat. Sebagaimana terjadi kepada Bani Israel waktu itu. Bani Israel itu gaji, tahu gaji? Apa ya, gaji? Keci kalau kata orang Madura. Gaji. Apa gaji? Bahasa Indonesianya. Jujur. Sebentar. Gaji dalam bahasa Indonesia. Kok gaji? Gaji. Sapi yang kita sebut. Gaji sapi. Lemak, astagfirullahaladzim. Lemak, sorry. Lemak, maksud saya lemak. Gaji yang bercampur sama daging, itu tuh, wilayah situ tuh diharamkan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka banyak nanya. Lagi makan bareng nih sama Nabi Musa mungkin ya, wallahu alam. Nanya, ini boleh dimakan gak sih? Ini boleh dimakan gak sih? Ini halal gak sih ini? Karena mereka banyak nanya, dan kadang-kadang tendensi pertanyaan mereka itu didasari pada apa? Didasari pada hal-hal yang gak jelas gitu. Kayak kadang-kadang cuma pengen ngetes, kadang-kadang cuma pengen ngejek itu kepada Nabiullah Musa dan kepada para nabi-nabi Bani Israel pada saat itu. Sehingga karena mereka banyak nanya, akhirnya sekelas gaji yang sekarang itu enak kita makan ya, itu haram bagi mereka. Ya Allah, saya ngiler sekarang. Itu haram bagi mereka. Kenapa? Karena banyak nanya. Gimana di dalam Al-Quran ketika wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, mereka tiba-tiba bilang, kamu pengen jadiin kami sebagai bahan bercandaan? Masih ngomong begitu. Kemudian setelah mereka ingin melaksanakan apa yang mereka lakukan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Oh, Musa,
Coba tanyain, sapi ini tuh model apa? Sapinya seperti ini enggak? Sapinya bagaimana? Sapinya bagaimana? Akhirnya turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik. Kemudian setelah itu dijawab lagi, sapi seperti apa? Safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Dan intinya saking banyaknya pertanyaan mereka, yang harusnya andai kata dari awal mereka langsung sembelih sapi betina, sapinya model apa aja itu langsung diterima sama Allah. Tapi karena mereka nanya, akhirnya mereka kesusahan carinya. Sampai disebutkan bahwa mereka hampir aja gak mau nyembelih sapinya, gak mau cari sapinya saking susahnya. Udahlah, gak usah kita sembelih, gak usah kita ikuti perkataan Musa. Udah, di dalam Al-Quran bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, gak usah nanya. Gak usah terlalu banyak nanya, dimana ketika kalian nanya, jawabannya akan mengecewakan kalian. Itulah yang seharusnya dilakukan. Gak usah banyak tanya. Itulah pribadi seorang muslim. Memang ada beberapa hal-hal yang patut kita tanyakan dan memang seharusnya kita tanyakan. Dan wajib kita tanyakan. Makanya ada sebagian para ulama yang mengkategorikan pertanyaan itu terikat pada 5 hukum. Hukum bertanya kadang-kadang sifatnya wajib, kadang-kadang sifatnya sunnah, kadang-kadang sifatnya mubah, kadang-kadang sifatnya makruh, dan kadang-kadang sifatnya haram. Salah satu di antara pertanyaan yang haram adalah mempertanyakan kenapa Allah berbuat seperti ini. Nah, ini banyak orang-orang yang gak sadar. Kenapa ya? Allah itu yang ada tendensi gak jelasnya, tidak baiknya. Kenapa ya? Allah itu gak baik sama saya. Kenapa Allah bikin takdir saya jelek? Itu adalah pertanyaan yang diharamkan. Mana, kalau misal teman-teman bingung nih, kira-kira kenapa ya Allah menciptakan langit? Jangan bertanya kenapa Allah menciptakan, tapi tanyalah kenapa, apa hikmah di balik ciptaan Allah. Jadi ketika teman-teman lagi tiba-tiba terbesit pikirannya, ingin bertanya sesuatu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan bertanya kenapa Allah menciptakan itu, tapi tanyalah apa hikmah di mana kenapa Allah menciptakan itu. Kan yang pertanyaan itu kadang-kadang gak perlu ditanyakan. Ada sebagian sahabat yang mereka itu gak suka ditanya-tanyain pada sesuatu yang belum terjadi. Salah satunya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Ketika mereka ditanya tentang satu hukum tertentu, mereka akan bertanya, awakah sudah terjadi? Kalau semisal mereka menjawab, iya sudah terjadi, baru mereka akan menjawab, iya hukumnya A, hukumnya B, hukumnya C. Tapi kalau semisal mereka menjawab, tidak, belum terjadi, mereka bilang, da'ha, tinggalkan, udah, sana, pergi. Gak usah tanya-tanya itu. Kalau misal belum terjadi, gak usah nanya. Dan itulah seharusnya yang terjadi dan dilakukan oleh kita. Kalau misal belum terjadi, gak usah nanya. Kecuali Anda ingin belajar fikih contohnya, kecuali Anda ingin belajar hadis, kecuali Anda ingin... Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang patut ditanyakan dan ada beberapa permasalahan yang tidak patut ditanyakan. Salah satu bentuk pertanyaan yang tidak patut ditanyakan adalah nanya tinggi badan orang lain, nanya berat badan orang lain, nanya, itu adalah pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang menyakitkan sekali dan tidak patut ditanyakan. Kayak udah lama gak ketemu gitu, kayak udah lama gak ketemu, tiba-tiba sekali ketemu kayak, kamu kok gemukan ya? Itu Allahu Akbar. Kamu kok kurusan? Kecuali Anda tahu bahwa orang ini ketika Anda tanyain senang. Nah, itu malah jadi pahala nantinya. Misalnya ada orang diet nih, dan Anda tahu dia lagi berusaha diet, terus Anda bilang, "Loh, kamu kok kurusan banget sih?" Kan dia senang tuh. Nah, baru dalam momen seperti ini tanya tuh, kalau bisa tiap hari tuh, "Kok kurusan sih?" Nah, seneng kan bagi dia. Tapi Anda gak tahu, Anda udah lama gak ketemu, tiba-tiba ngomong ke orang, "Kok kurusan sih? Kok gemukan sih?" Itu bukan pertanyaan yang patut ditanyakan. Atau kepada orang-orang yang sudah lama menikah, terus tidak dikaruniai anak ya, tiba-tiba kamu nanya, "Loh, kapan kamu punya anaknya?" Itu Allahu Akbar. Atau pertanyaan kapan nikahnya bagi sebagian orang ya, bagi sebagian orang itu annoying. Ya, bagi sebagian orang itu, apalagi orang-orang perempuan yang mungkin sudah sampai usianya di usia 25, 27, 28 ya. Itu kan pertanyaan yang begitu menyakitkan.
Tapi bagi anak remaja kayak ejek-ejekan teman-teman sama saya itu gak masalah. Saya masih muda juga. Jadi pertanyaan begitu tuh biasa, bercandaan. Tapi pertanyaan seperti itu bagi sebagian orang sensitif. Sehingga ketika teman-teman tidak yakin apakah itu menyakitkan atau tidak, lebih baik tidak ditanyakan. Jadi begitulah hakikatnya akhlak seorang muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.